Jasmine. Hadir Ibu. Meci. Hadir Ibu. Bagus. Hari ini semuanya hadir. Kalian harus semangat datang ke sekolah ya untuk mengikuti pelajaran. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi baru kita hari ini, Ibu mau bertanya sedikit. Bisa? Bisa ya Bu. Apakah anak-anak kalian punya hewan peliharaan di rumah? Ada Ibu. Wih, bagus. Semuanya ada hewan peliharaan di rumah. Kalian punya hewan apa saja yang di rumah? Ayam, sapi, kucing. Wah, banyak sekali yang kalian punya. Ada ayam, ada yang punya sapi, ada yang punya kucing. Meci punya ayam di rumah. Dulu Meci punya ayam satu. Sekarang masih tetap satu atau sudah bertambah banyak? Oh, kalian punya ayam sudah bertambah banyak. Bagaimana cara dia berkembang supaya banyak? Bertelur. Dia bertelur, lalu Dia menetas. punya anak. Iya, dia bertelur, dia menetas, lalu dia kumpul itu pecah langsung ada anak. Oh iya, itu dia sudah menetas, lalu dia memiliki anak ayam. Jadi kalian punya ayam itu bertambah ya? Iya. Kalau Jasmine, Desi, kalian punya sapi dengan kucing. Dulu itu tetap satu, sampai sekarang dia tetap satu atau bertambah? Bertambah. Bertambah. Sama juga dengan Maya. Maya punya bebek, tapi dia berkembang biak dengan cara bertelur kan? Nah, bagaimana cara kalian punya sapi dengan kucing itu bertambah? Bertambah dengan cara beranak. Ya, dia beranak lalu dia bertambah, tetapi dia dia punya anak itu lebih kecil dari induknya, ya kan? Iya. Nah, anak-anak, dari setiap jawaban yang kalian berikan itu sangat benar. Hewan seperti makhluk hidup lainnya akan bertumbuh dan juga memiliki keturunan atau anak-anak. Proses memiliki keturunan itulah yang kita sebut dengan berkembang biak. Nah, hal inilah yang kita menjadikan materi bahasan kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang berkembang biak pada hewan. Adapun tujuan kita, pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan apa itu berkembang biak pada hewan. Yang kedua, kalian bisa membedakan hewan dengan cara berkembang biaknya. Dan yang ketiga itu, kalian bisa memberikan contoh hewan berkembang biak. Yang keempat itu kalian bisa bekerja sama dalam kelompok dengan semangat serta percaya diri dalam menyampaikan pendapat atau menjawab. Bisa? Bisa ya Bu. Iya, bisa. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Sudah ya Bu. Wah, semuanya sudah siap. Oke, pada orientasi masalah dan pengamatan. Baiklah, mari kita mulai. Anak-anak, coba kalian perhatikan di depan sini, di gambar yang sudah Ibu tempelkan di depan sini. Coba kalian perhatikan. Nah, anak-anak, coba kalian sebutkan satu persatu hewan yang ada di depan sini. Coba kalian sebutkan. Yang pertama itu apa? Bebek, kambing, ikan, ular, kucing, ayam, burung, kerbau, sapi, Dan
Nah, bedanya itu di apa? Dari hewan ini cara berkembang biaknya itu bedanya di apa? Ayam, kucing, bebek. Ya, apa yang beda di antara ayam, kucing, bebek, ikan, kerbau? Apa yang beda? Ya, bedanya itu karena ayam dan bebek berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan kucing, kambing, kerbau dan yang lain itu berkembang biak dengan cara beranak. Ular dan ikan hiu berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus beranak. Iya. Cara berkembang biak pada setiap hewan itu beda-beda. Ada 3 cara utama hewan berkembang biak. Ada yang bertelur, ada yang beranak, dan ada juga yang bertelur sekaligus beranak. Mari kita pelajari dari perkembangbiakan ketiga ini satu persatu. Yang pertama itu ovipar, artinya hewan dengan cara berkembang biak bertelur. Hewan jenis ini akan mengeluarkan telur dari tubuhnya, lalu telur itu dibiarkan sampai menetas menjadi anak hewan. Contohnya ayam, burung, bebek, ikan, kupu-kupu dan juga kura-kura. Yang kedua itu hewan yang berkembang biak vivipar, artinya cara hewan berkembang biak dengan cara beranak. Anak hewan tumbuh dan berkembang biak di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umurnya, barulah dilahirkan ke dunia dalam bentuk yang sudah lengkap dan sama seperti induknya. Contohnya sapi, kambing, kucing, kerbau, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga itu hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur sekaligus beranak. Nah, ini cara yang unik ya anak-anak. Di dalam tubuh induknya terbentuk telur, tetapi telur itu tidak dikeluarkan, melainkan tetap berada di dalam badan sampai menetas. Barulah kemudian anak itu dikeluarkan. Jadi contohnya itu seperti ular dan ikan hiu yang ada di depan. Nah, anak-anak, apakah sampai di sini ada yang kurang jelas atau ada yang mau bertanya? Sudah jelas, Ibu. Oke, sudah jelas. Nah, anak-anak, Ibu akan bagikan kalian ke dalam 2 kelompok. Satu kelompok terdiri 3 orang. Bisa? Bisa, Oke. Nanti dari Jasmine sampai ke Maya itu kelompok 1. Sarah, Meci dan Jesslyn itu kelompok 2. Silakan anak-anak bangun untuk dalam kelompok. Masuk. Kakak Sarah bangun sudah? Ini sudah kakak Maya di depan. Anak-anak, nanti setiap kelompok itu Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti dalam tabel ini Ibu sudah tulis nama-nama hewan yang di sini. Ibu sudah tulis di sini. Jadi kalian mulai mengelompokkan. Ayam itu dia cara berkembang biak termasuk ovipar, vivipar atau ovivipar. Nanti kalian centang di kolom yang sudah ada di sini. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, kalau bisa nanti kalian silakan kerja ya.
kerja itu sudah bagikan. Bisa? Bisa. Ya, bisa. Dan yang ketiga itu tuliskan hasil pengelompokan kalian dalam lembar kerja yang sudah ibu bagikan. Lalu kita latihan sikap, kerjasama, bernalar kritis, dan mandiri ya anak-anak. Silakan. Apakah semua sudah menyelesaikan tugas kalian? Wah, semangat sekali. Tetap semangat ya anak-anak. Iya, Ibu. Iya. Bagus kalau sudah selesai berdiskusi dalam kelompok, kalian bereskan semua alat tulis kalian dan tunggu giliran kalian untuk maju mempresentasikan hasil kerja diskusi kalian. Sudah? Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Oh iya, kelompok 1. Nah, kita akan masuk ke kegiatan presentasi dan tanya jawab. Kepada teman-teman kelompok 1, dipersilakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Ya, teman-teman silakan presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan diskusi kami kelompok 1. Kelompok bertelur atau ayam, burung, ikan, bebek, kelompok beranak atau sapi, kucing, kambing, kerbau. Kelompok bertelur dan beranak atau ular dan ikan hiu. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah menyampaikan presentasi mereka dengan jelas dan rapi. Ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 2? Silakan. Ada, Ibu. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 2. Silakan diberikan kepada kelompok 1. Kenapa ikan hiu dimasukkan ke dalam kelompok bertelur dan beranak, padahal ikan biasanya bertelur? Karena tadi Ibu sudah jelaskan ikan hiu telurnya berkembang di dalam badan baru keluar jadi anak, sedangkan ikan biasa telurnya dikeluarkan langsung ke air. Wah, bagus sekali jawabannya kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 sudah memahami? Sudah, Ibu. Oke, kelompok 1 sudah tepat menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kalian dan kelompok 1 itu sangat teliti dan mendengarkan penjelasan Ibu. Oke, kita semua berikan aplaus kepada kelompok 1. Kelompok 1 silakan Bu. Oke, baik anak-anak, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Nah, anak-anak
Semua sudah menjawab dengan Ibu perlu memberikan penguatan sedikit ya anak-anak. Ya, Ibu. Ya. Tujuan utama hewan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah dan tetap ada di dunia ini. Setiap jenis hewan memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan ketentuan alam ciptaan Tuhan. Iya. Nah, sebentar lagi waktu kita hampir selesai. Sekarang marilah kita membuat kesimpulan bersama-sama dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Iya, Maya yang mau menyimpulkan materi kita hari ini, silakan. Kesimpulannya, hewan berkembang biak supaya jenisnya tidak habis. Ada 3 cara hewan berkembang biak, yaitu bertelur, beranak, dan bertelur sekaligus beranak. Masing-masing punya contoh hewan yang berbeda. Wah, sangat lengkap dan benar sekali. Itulah materi kita hari ini. Sekarang marilah kita merenungkan atau merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, kalian siapkan buku tulis kalian? Kalian semua siapkan buku tulis kalian? Sudah? Nah, Ibu akan memberikan 3 pertanyaan, tapi pertanyaannya anak-anak kalian tidak usah tulis di kertas kalian. Kalian cukup tulis jawabannya sehingga kalian bisa menjawabkan pertanyaan Ibu. Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Pertanyaan yang pertama, bagian mana yang menurut kalian paling mudah dipahami dari pelajaran kita tadi? Dari pembelajaran Ovipar, Vivipar, dan Ovivipar. Sudah? Yang kedua, bagian mana yang menurut kalian itu paling sulit dari pembelajaran kita tadi antara Ovipar, Vivipar, dan Ovipar? Itu menurut kalian bagian mana yang paling sulit? Sudah? Sudah. Iya, dan yang ketiga itu sikap apa saja yang kalian sudah lakukan tadi dalam berdiskusi kelompok? Apa sikap apa saja yang kamu sudah lakukan? Bisa? Bisa. Oke. Iya, coba siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Oke, Maya, silakan. Yang mudah itu membedakan ayam sama kucing. Iya, yang Maya bilang pembelajaran kita tadi yang mudah itu kita membedakan antara ayam dan kucing karena mereka berkembang biak itu kita bisa mudah dibedakan. Nah, siapa yang mau jawab pertanyaan nomor 2? Jasmine, silakan. Yang agak sulit ingat nama hewan ovipar itu. Oh iya, yang sulit itu mengingat nama hewan ovipar. Di sini nama hewan ovipar itu ada ular dan ikan hiu. Ini nama hewan ovipar. Siapa yang menjawab soal nomor 3? Saya. Beci, silakan. Hari ini saya sudah kerjasama dengan teman dan mendengar penjelasan. Oke, Meci, kalian semua sudah bekerja sama dalam kelompok tadi dan sudah menjelaskan penjelasan Ibu dengan baik. Oke. Sekali refleksinya kita sudah menunjukkan profil Pancasila yang hebat. Kalian sudah bekerja sama, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Kalian terus mengembangkan pembelajaran kalian ya. Untuk pekerjaan rumah atau PR, kalian siapkan buku tulis untuk menulis pakai tugas kalian yang kalian kerjakan di rumah. Tugas kalian itu tolong kalian cari masing-masing 2 contoh hewan
Semuanya memiliki cara hidup dan keistimewaan masing-masing. Mari kita selalu menjaga, merawat, dan melindungi hewan serta alam sekitar kita sebagai wujud dan rasa syukur kita. Oke, baik anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu minta satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Oke, Desi yang memimpin kita dalam doa, silakan. Mari kita berdoa selesai. Oke, terima kasih Desi sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sampai jumpa di pertemuan